Film diawali dengan memperlihatkan seorang komandan bernama John beserta istrinya yang sedang disekap dengan posisi terikat di kursi oleh seorang pria bernama Stone. Stone menanyakan tentang keberadaan 500 warga yang masih dalam kondisi sehat dari 2000 warga yang terinfeksi suatu virus. Di sini Stone bertugas untuk menangkap seorang gadis yang DNA-nya bisa dijadikan vaksin untuk virus ini. Namun karena John tidak mau memberitahu, akhirnya sang istri pun dihabisi oleh Stone. 1, 4, let it go. Remember, I love you. 3 tahun kemudian, terlihat John yang kini sudah mengasingkan diri di dalam sebuah hutan karena sudah muak dengan hiruk-pikuk dan kepalsuan dunia. Di dalam hutan, John hidup bersama alam dan tak lupa dia juga selalu latihan memperkuat dirinya. Meski sudah mengasingkan diri di tengah hutan, John masih sering teringat ketika istrinya wafat dan juga teringat masa-masa dia menjadi komandan pasukan militer yang paling ditakuti kala itu. Yang mana saat itu John berusaha menghentikan teman-temannya yang menghabisi para warga karena terindikasi terkena virus. Kala itu ternyata istri dari John juga terinfeksi virus dan Stone meminta John untuk menghabisi istrinya. Bukan hanya itu, John yang dicurigai sudah tertular virus dari istrinya akhirnya dibawa ke ruang khusus untuk ditindaklanjuti. If this was Lapland. Namun John yang merasa sehat-sehat saja akhirnya menyerang perawat itu dan pergi melarikan diri. Penjagaan yang ketat membuat John mau tak mau harus memberikan perlawanan pada mereka semua. My name is John Wood. Lagi asik-asik mengenang masa lalunya, tiba-tiba malam itu muncullah seorang wanita yang terlihat sudah kehabisan tenaga dan John pun menolongnya. Keesokan paginya, wanita itu pun tersadar. Di sini John mengatakan bahwa luka wanita ini terkena infeksi dan John harus mengeluarkan peluru yang bersarang di dalamnya. Singkatnya, John pun membantu wanita ini untuk mengeluarkan peluru itu. Dan di saat inilah mereka saling berkenalan dan wanita ini ternyata bernama Maria. What's your name? John. Aren't you gonna ask my name? Maria. Setelah berhasil mengeluarkan peluru itu, ternyata itu bukan peluru biasa, melainkan sebuah alat GPS militer pendeteksi kemanapun Maria pergi. Karena kehabisan tenaga, Maria pun kembali pingsan, dan John menemukan sebuah logo tercap di tangan Maria. Beberapa jam kemudian, Maria yang sudah sadar menghampiri John yang sedang mengampak kayu. Di sini John mengatakan bahwa Maria bisa tinggal beberapa hari di sini, namun setelahnya Maria harus pergi karena John tidak mau berurusan lagi dengan militer dan hanya ingin hidup damai di hutan ini. Malam pun tiba. Saat itu kembali John bermimpi masa-masa dia jadi komandan di militer dahulu. Namun tak lama John terbangun mendengar suara Maria yang sedang mengampaki kayu.
John menyuruh Maria istirahat dan dia menggantikannya mengampak kayu. Namun tak lama kemudian, saat John lagi asik-asik mengampak, tiba-tiba muncullah 3 orang tentara muda dengan petantang petenteng menanyakan keberadaan Maria pada John. Have anyone passed through? Oi! I'm talking to you. You've seen a girl. Dan dengan gak sopan sama sekali, para tentara ini pun menggeledah rumah John tanpa izin dari John. Alhasil, John yang sudah muak dengan tingkah gak sopan anak-anak baru ini pun tanpa basa-basi langsung menghabisi mereka semua. Di dalam rumah, ternyata Maria sudah berhasil menghabisi 1 orang. Dan dari sinilah John mulai mengungkapkan siapa jati dirinya sebenarnya kepada Maria, bahwa dia bukan tukang kayu biasa, karena dia adalah pasukan legendaris yang sedang bersiap untuk bertempur. You're not just a random timberman. I like to prepare for war. Di sini Maria berkata bahwa Maria siap untuk membantu John. Namun bukannya disuruh tempur, John malah menyuruh Maria untuk ngepel membersihkan cairan pasukan yang koit tadi untuk menghapus jejak. I can't help. Namun kondisi alat pel yang seadanya membuat tangan Maria tergores dan mengeluarkan getih. Karena merasa getihnya mahal, Maria pun mengumpulkan getihnya di sebuah wadah milik John. Di sisi lain, kedua pimpinan pasukan tadi mulai merasa khawatir karena ketiga pasukan tadi belum juga kembali. Dan kedua pimpinan ini bernama Granite dan Veld. Break it up! Di malam harinya, di depan api unggun, John bertanya cara Maria bisa sampai ke tempat ini. I wanna know how you got there. Maria pun menceritakan bahwa dia ke sini karena dikejar-kejar oleh pasukan itu. The next thing I remember is waking up here. Di sini, John juga menceritakan bahwa yang mengejar Maria adalah orang-orang yang menghabisi istrinya John 3 tahun lalu. They, his people, they killed my wife. Keesokan harinya, John pun mulai mempersiapkan sekitar rumahnya untuk dijadikan medan pertempuran. Hingga waktu pun kembali malam. Di sini Maria membongkar rahasianya bahwa ternyata Maria adalah vaksin dari virus We tersebut. found the cure. Wants to have it. It will change the whole world, John. Namun di sini Maria mengatakan bahwa dia tidak ingin dimiliki 1 orang saja dan diperjualbelikan. The one controlling the vaccine control. The vaccine belongs to the people, not one man. Maria ingin dirinya bisa dimanfaatkan untuk keselamatan banyak orang. Because I'm the vaccine. It's in my blood. I don't want to give it to them. I want to give it to the people. Hari kembali berganti. John dan Maria mulai mempersiapkan senjata-senjata mereka sambil bercerita tentang diri Maria. What's your story? I told you, I'm the vaccine. Not that. How you handle weapons. Setelah dirasa siap, John pun mulai melatih Maria agar ahli dalam mengendalikan bedil. No one is innocent. Di sisi lain, terlihat pasukan musuh mulai bergerak. Dan salah satu di antaranya menceritakan bahwa di hutan ini ada seorang legenda yang bisa menghabisi 100 orang sendirian dan suka makan bocil. Legend has it, he kills the enemies of nature. He himself cannot be killed. 100 people died. Namun mereka menertawakannya dan hanya menganggap itu hanyalah lelucon. I can smell the shit in your pants. John yang sudah menyatu dengan alam tiba-tiba merasakan kedatangan 3 pasukan ini dan menyuruh Maria untuk bersiaga. Nature calls. Stay alert. John pun masuk ke kamar mandi dan 2 pasukan mengikutinya. Dan tanpa diduga, sambil boker, John bisa menghabisi 2 orang pasukan sekaligus. Gokil.
Sementara itu di luar ternyata Maria sudah disandra oleh satu pasukan lainnya. Mengetahui hal itu, tanpa cebok dahulu karena nggak sempat, John pun langsung memanah tentara itu. Setelahnya, John pun meminta Maria untuk bersiap karena dalam 30 menit lagi pasukan lainnya akan datang. Akhirnya John mengeluarkan semua pusaka saktinya untuk mempersenjatai Maria juga dirinya karena sebentar lagi mereka akan bertempur. Sebelum bertempur, John pun menyempatkan dirinya untuk mandi wajib dahulu. Tak lama kemudian, Maria pun datang untuk mandi bergantian. Namun, kejadian yang kita inginkan tidak terjadi di sini. Karena meskipun John juga pengen mengasah pedangnya, namun karena waktunya cuma 30 menit, John pun harus segera mempersiapkan pertempuran ini. Ya, kasihan deh lu. Jomblo meradang. Sebelum mulai pertempuran, Maria menyempatkan diri mengambil air ke sungai buat stok cebok nanti malam. Kampret narasinya. Namun tanpa diduga pasukan musuh Aduh, gara-gara cebok gua gak fokus. Sorry, bentar gua nafas dulu. Namun tanpa diduga pasukan musuh sudah menyergap dari belakang. Flat melaporkan bahwa dia sudah menangkap Maria pada Stone. Namun baru saja selesai melapor, tiba-tiba John datang dari belakang dan menyerang mereka semua. Tak hanya di situ, bahkan di rumah pun John diserang oleh pasukan itu. Ternyata Flat masih hidup dan dia melaporkan hal itu pada Stone. Pasukan musuh yang terus berdatangan membuat John dan Maria harus melakukan baku bedil. Ciao, Bella. Sementara itu, Stone dan pasukannya menyusun rencana untuk melakukan penyergapan pada Maria. I want to coordinate the siege of the camp. Attacking small units from all angles. Can under no circumstances get away. Di dalam hutan, dengan keahliannya sebagai legenda tempur, John pun terus menghabisi pasukan musuh tanpa ampun. Tak mau kalah, Maria juga menunjukkan hasil latihannya dengan berhasil membedil pasukan musuh, bahkan dengan teknik kamuflase. Tidak sampai di situ, bahkan Maria bisa menjalankan strategi api neraka di sini yang membuat pasukan musuh mateng. Tinggal dikasih sambal balado atau sambal bawang saja. Pertempuran pun berlangsung sampai sore hari hingga mereka kelelahan. Setelahnya, kembali John menyembunyikan semua pasukan yang koit untuk menghapus jejak dan menjalankan rencana berikutnya. Hingga sore hari, Stone tetap mengirimkan pasukan untuk menangkap Maria. Namun kembali, Maria dan John bisa menghabisi semua pasukan kiriman itu. Di sini Stone pun mengatur ulang strategi untuk menangkap Maria dengan menggunakan jalur bawah tanah. Prepare for all scenarios. Tunnel extraction of the cargo. Sementara itu, John yang mengendap-endap masuk hutan tiba-tiba mendapat serangan dari salah satu komandan, yaitu Flat yang ternyata masih hidup. Hingga terjadilah baku hantam antara dua komandan di sini. Sementara itu, Maria yang sedang memasang perangkap tiba-tiba disergap oleh pasukan. Namun Maria masih bisa melakukan perlawanan. Stop! Drop it.
Di sisi lain, John dan Flat masih terus bertarung, dan dengan sebuah bedil, John berhasil dibuat semaput oleh Flat. Sementara itu, Maria terkena bedil oleh salah seorang pasukan dan membuatnya tidak berdaya. Flat yang menemukan Maria pun membawanya lewat jalur terowongan. Di sisi lain, John yang sudah tersadar pun tak mau tinggal diam dan kembali mengejar mereka. Sementara itu, Stone menyerukan agar semua pasukannya untuk bersiap. Hey, we rejoice towards Kembali ke Flat yang dalam perjalanan tanpa diduga tiba-tiba dia dicegat oleh John yang sudah paham area itu, dan tanpa pikir panjang John langsung menyerang dan baku hantam yang sengit kembali terjadi di sini. Good to see you again, Doc. Di sini John mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, dan dengan sekuat tenaga John menghajar Flat habis-habisan hingga akhirnya Flat pun koit. Setelahnya John dan Maria segera lari untuk menyelamatkan diri di terowongan ini, dan ternyata pasukan Stone memberikan serangan di dalam terowongan ini hingga baku bedil pun kembali terjadi di sini. Dengan terengah-engah, John dan Maria terus berlari dan mereka bersembunyi di ruang rahasia. John meminta Maria untuk bersembunyi di sini karena dia akan menyerang kembali. John juga mengatakan bahwa hidup hanyalah kebohongan dan kita hanya bisa hidup, dan Maria harus bisa hidup tanpa John. Life is nothing but lies. I don't want to leave without you. You will. Dan setelahnya kembali John melakukan penyerangan seorang diri. Setelah keluar dari terowongan, ternyata John sudah disergap oleh Stone dan pasukannya. Dari ocehan Stone, di sini terungkap fakta bahwa ternyata Stone adalah saudara dari John yang bernama Ashley Wood. my dear brother. Di sini Stone menanyakan di mana Maria, dan John mengatakan bahwa Maria sudah dihabisi. The girl, who is she? Namun Stone tidak percaya karena Stone tahu bahwa dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh John adalah berbohong dan menghabisi orang yang tidak There bersalah. were two things you were never really good at, Sid. Dan karena John tidak mau menjawab, akhirnya John pun diserang anak buah Stone bersama-sama. John tetap tidak mau menjawab meskipun dia sudah di ambang batas. Di sini John menantang Stone untuk duel 1 lawan 1. Hal itu pun disepakati oleh Stone dan kedua adik kakak ini berbaku hantam. Last man down! Kill me! Meski dalam keadaan setengah koit, John masih bisa membuat Stone kewalahan dan ditertawakan anak buahnya sendiri. Stone pun meminta bedil pada pasukannya dan ingin membedil John. Namun John yang tidak takut bukannya kabur, malah menghampiri Stone dan minta dibedil. Di sini terlihat Stone tidak sanggup membedil John karena memang masih saudaranya, dan tanpa sengaja Stone malah membedil dirinya sendiri dan langsung koki. Granite yang melihat hal itu pun berterima kasih pada John karena sebenarnya sedari dulu dia ingin menghabisi Stone, namun tidak bisa karena dia adalah bawahannya Stone. Thank you for saving me the trouble. Selanjutnya Granite ingin menghabisi John, namun tiba-tiba Maria datang menyerahkan dirinya dan meminta agar mereka melepaskan John. Back away from him. Dan jika mereka tidak mau, maka Maria mengancam akan koit bersama-sama dengan senjata yang ada di tangannya. Wearing my bloody antidote to your own funeral. John berusaha mencegahnya, namun tidak bisa karena dia sudah tidak berdaya, dan Maria pun dibawa pergi. Sesampainya di rumah, John menemukan surat dari Maria yang memberitahu bahwa Maria sudah menyimpan getihnya di dalam kulkas.
Dan Maria meminta John untuk menggunakannya sebagai bahan vaksin yang bisa dibagikan secara gratis untuk semua umat manusia. Tamat. Nah, itu dia guys. Dari sini gue berpikir keras guys. Apakah penyebab kekalahan John karena sebelum tempur John lupa cebok atau ada faktor lain? Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya guys. Kasih tahu gue. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu aja video kita kali ini ya. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.